Mereka berkumpul di situ, mereka bareng-bareng dan mereka siap dalam kondisi pikiran dan sebangsanya untuk menerima fatwa, keterangan, penjelasan dari yang akan menyampaikannya. Jadi hanya sebatas momen saja. Lalu ikhwatiman rahimakumullah, sekali lagi yang paling penting diketahui adalah ikhlaskan niat, bulatkan tekad untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Impian Anda untuk menunaikan ibadah umroh dan haji kini semakin dekat. Dengan karya IMTAX, kami menyediakan layanan terbaik, mulai dari persiapan hingga keberangkatan dengan fasilitas yang nyaman dan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Karya IMTAX menyelamatkan umat dalam beribadah umroh dan haji. Temukan keberkahan dalam setiap emas. Toko Emas Persatuan Islam, tempat terpercaya untuk perhiasan emas berkualitas dengan harga yang bersahabat. Kami hadir dengan berbagai pilihan perhiasan emas yang elegan dan modern. Toko Emas Persatuan Islam adalah pilihan tepat untuk perhiasan impian Anda. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Pemirsa Persis TV, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mencoba mengulas persoalan yang berkaitan dengan masalah ceramah, khutbah atau kultum pada saat-saat kita sedang melaksanakan tarawih di bulan Ramadan. Ikhwatiman rahimakumullah, menurut yang saya tahu bahwa yang namanya kultum, ceramah atau khutbah di saat-saat pelaksanaan tarawih itu diselang dulu setelah isya ataupun setelah sholat isya, bahkan setelah sholat tarawih, itu sudah berlangsung pada tahun 1974 ketika saya masih di Tegalega di pesantren. Namun ternyata sekarang yang namanya ceramah ini atau kultum atau khutbah ini, terserah apa namanya, sudah tersebar. Bahkan hampir setiap masjid-masjid besar di kota-kota, juga termasuk ke daerah, kalau mereka melaksanakan sholat tarawih itu diusahakan bahwa ceramah itu harus diadakan. Maka tidak sedikit permasalahan ini melahirkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Apakah memang khutbah tarawih ini atau ceramah tarawih ini merupakan suatu keharusan, atau memang ini tidak ada kaitannya dengan masalah sholat tarawih? Ayo teman-teman, setelah kita mencoba memperhatikan bahwa yang namanya ceramah, kultum atau khutbah tarawih itu pada dasarnya tidak ada kaitan dengan masalah sholat tarawih, dengan bulan Ramadan, dasarnya tidak ada.
itu antara khutbahnya, ceramahnya dengan sholat tarawihnya itu berjalan masih sendiri-sendiri. Artinya bukan merupakan sebuah paket. Berbeda dengan khutbah Jum'ah, itu dengan sholatnya itu merupakan kesatuan. Khutbah Id, khutbah gerhana, itu merupakan suatu kesatuan. Tetapi yang namanya khutbah tarawih atau ceramah pada waktu dilaksanakan tarawih itu sebenarnya tidak ada kaitannya, berjalan masing-masing. Tetapi karena ramainya sekarang di kalangan masyarakat mengadakan hal seperti itu, bahkan kalau mereka misalkan menghendaki imam tarawih itu semacam sebuah keharusan bahwa sang imam harus menyampaikan ceramahnya. Maka dari situ lahirlah sejumlah pertanyaan di kalangan masyarakat. Ikhwatimah rahimakumullah, sebelum kita mendudukan hukum khutbah, ceramah atau kultum tarawih itu, terlebih dahulu kita perlu menelusuri sejumlah dalil yang berkaitan dengan masalah penyampaian keterangan. Sebenarnya secara umum banyak sekali dalil-dalil yang mengharuskan kita ini menyampaikan risalah Allah kepada masyarakat. Antara lain di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah, serulah oleh kamu untuk masuk ke sabil rabbik, jalan Tuhanmu, dengan cara yang bijaksana, nasihat yang baik, dan juga bantahlah mereka dengan bantahan yang lebih bagus. Ikhwatiman, di sini ada sebuah perintah bahwa kita harus mengajak orang pada jalan yang baik, jalan Allah. Akan tetapi waktunya tidak ada ketentuan mesti kapan. Yang disampaikan secara umum. Itu berarti kapanpun kita bisa melakukan dakwah. Lalu kita lihat keterangan lain yang berupa hadis Nabi dalam riwayat Imam Bukhari. Rasul menyatakan begini dalam sebagian sabdanya, Balighu anni walau ayah wa haditsu an bani Israila wala haraj, dan selanjutnya. Balighu, sampaikanlah oleh kamu semua, anni, dariku, walau ayah, meski hanya satu ayat. Wahaditsu an bani Israila wal haraj, dan silahkan bicarakan, terangkan, sampaikan tentang Bani Israel itu, mengenai Bani Israel dan itu memang tidak salah, tidak berdosa. Nah, ini juga kita disuruh untuk menyampaikan apa yang dibawa oleh Nabi. Sampai-sampai Nabi menyatakan walau ayat, meski hanya satu ayat. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, di sini pun tidak ada ketentuan waktu kapan kita harus menyampaikan ayat Allah ini, kapan kita harus menyampaikan hadis Nabi ini, sama masih bersifat umum. Lalu kita perhatikan keterangan lain, yaitu masih riwayat Al-Bukhari. Dalam potongan hadisnya berbunyi, wal yuballighi syahidul ghaiba, hendaklah orang yang hadir sekarang menyampaikan lagi pada yang tidak ada. Ini sudah barang tentu yang hadir, menyimak, mendengar, tahu keterangannya Rasul, tidak sebatas ditahan pada diri mereka. Tapi mereka berkewajiban untuk menyampaikan lagi pada orang-orang yang tidak sempat hadir. Ini pun sama, kapan harus disampaikan, tidak ada ketentuan waktu. Yang jelas, merupakan sebuah keharusan bahwa yang pernah disampaikan Rasul itu harus disampaikan pula kepada orang lain, orang yang tidak ada. Lalu rahimakumullah, dalam hadis lain dinyatakan ad-dinu an-nasihah. Liman ya Rasulullah?
lillahi waliktabihi wa rasulihi wa li amyatil muslimin wa jamin kafah. Rasul menyatakan agama itu nasihat. Milik siapa ya Rasulullah? Milik Allah, kitabullah, milik Rasul, juga milik para imam kaum muslimin, bahkan wali amatihim, merupakan milik bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Ini sudah menunjukkan sinyal bahwa ternyata nasihat itu penting sekali untuk disampaikan. Tidak terbatas kepada Rasul saja, tidak terbatas dapat dalam Alkitab, dalam firman Allah, tetapi juga para imam, bahkan kaum muslimin semua itu punya kewajiban untuk menyampaikan nasihat. Kapan? Ini pun sama, waktunya tidak ada ketentuan. Lalu dalam keterangan lain kita lihat di dalam surat Al-Asr sudah jelas bahwa Allah menyatakan seluruh manusia ada dalam kerugian kecuali illalladzina amanu, diikuti dengan watawasau bisob wa amil solihat watawasau bil haq watawasau bisob. Nih, yang tidak akan merugi adalah mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dengan hak, juga saling menasehati dengan kesabaran. Saling menasehati menunjukkan bahwa di antara kita punya kewajiban untuk memberikan peringatan, nasihat pada kawan-kawan muslim kita. Kapan ini? Ini pun sama, tidak ada ketentuan waktu. Ikhwatiman rahimakumullah, salah satu hal bahwa yang namanya khutbah, yang namanya ceramah, atau yang namanya kultum itu tidak terlepas dari masalah nasihat. Pada kesempatan itu disampaikan berbagai nasihat, keterangan demi menjadi pegangan kaum muslimin yang mendengarnya. Lalu ikhwatiman rahimakumullah, kita lihat dalam keterangan lain tentang Nabi Nuh. Allah menyatakan bahwa Nabi Nuh itu bertabligh, berkhutbah, mengajak orang itu lailan wa naharo, siang malam. Tidak ada ketentuan waktu, kapan saja ada kesempatan, di situ Nabi Nuh berdakwah, mengajak, tabligh, menyampaikan risalah Allah kepada umatnya. Nah, melihat dari gambaran yang ini, yang pertama kita lihat dengan jelas bahwa yang namanya menyampaikan keterangan itu merupakan kewajiban semua orang, semua individu muslim kepada kawan-kawannya. Kapan? Sekali lagi, ini tidak terbatas waktu. Yang jelas bahwa itu harus disampaikan kepada kawan-kawan muslim, ikhwatu iman yang lain. Lantas ikhwatu iman rahimakumullah, mengenai khusus ceramah pada di saat pelaksanaan tarawih, atau juga disebut juga khutbah atau kultum. Nah, ini kalau melihat dari zaman Nabi belum ada seperti itu. Akan tetapi jika melihat hadis-hadis, keterangan-keterangan secara umum, maka kita tidak terlarang untuk menyampaikan keterangan-keterangan di sela-sela pelaksanaan salat tarawih. Nah, pemirsa Persis TV yang berbahagia, kita lihat salah satu landasan yang dijadikan pegangan oleh mereka yang mengadakan kultum atau ceramah atau khutbah pada saat tarawih itu adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qama Ramadan, berdiri pada bulan Ramadan, maksudnya malamnya, imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Tentu orang tersebut adalah diampunkan dari dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin rahimakumullah,
salah satu hal yang dianjurkan oleh Rasul qiyam Ramadan itu merupakan salah satu bagian dari menghidupkan malam-malam Ramadan. Lalu kesempatan ini dijadikan oleh para qayyim masjid, oleh para DKM, bahkan para panitia Ramadan, sengaja diadakan khutbah pada saat itu. Melihat keterangan-keterangan yang disampaikan tadi, maka tidak ada satupun keterangan yang tidak bolehkan. Kalau perintah secara umum, ya silakan sampaikan. Nah, kenapa sekarang disampaikan pada saat waktu dilaksanakan tarawehan? Ini hanya sebatas momen saja. Mereka berkumpul di situ, mereka bareng-bareng, dan mereka siap dalam kondisi pikiran dan sebangsanya untuk menerima fatwa, keterangan, penjelasan dari yang akan menyampaikannya. Jadi hanya sebatas momen saja. Lalu watiman rahimakumullah, sekali lagi yang paling penting diketahui adalah bahwa khutbah, ceramah, kultum itu bukan merupakan bagian dari tarawih. Jadi jangan punya anggapan kalau tarawih tanpa kultum, tarawih tanpa khutbah, tanpa ceramah dipandang sebagai hal yang kurang afdol. Di sini keliruannya. Berbeda, tidak ada bagian gambaran apapun keterkaitan dari sisi hubungan antara sholat tarawih dan juga dengan khutbah itu. Masing-masing berdiri sendiri. Kemudian yang penting juga diperhatikan adalah ketika kita melaksanakan ceramah, khutbah, atau kultum itu diusahakan di kalangan masyarakat tidak ada kesan bahwa itu merupakan bagian dari rangkaian tarawih. Ini perlu perhatikan. Bisa saja buat kita sekarang mengerti, tahu bahwa tarawih ini tidak ada kaitannya dengan masalah ceramah dan khutbah. Tapi bisa saja kalau sudah berlangsung terus seperti itu, nanti generasi muda, generasi mendatang beranggapan bahwa tarawih mesti ada kultumnya, mesti ada khutbahnya, mesti ada ceramahnya. Ini yang perlu dihindari. Bahkan apalagi kalau dianggap bahwa tidak sempurna, bahwa tidak sah kalau tarawih tidak ada ceramahnya. Ini yang perlu diperhatikan, diwaspadai, jangan sampai terjadi semacam itu. Lalu rahimakumullah, sebagai pesan untuk menghindarkan semacam itu, bukan sebatas sampaikan mereka, usaha dalam pelaksanaan kultum itu, pertama, supaya tidak ada anggapan, tidak mesti setiap malam diadakan. Boleh dihilangkan, tidak ada persoalan. Satu. Yang kedua, waktunya juga bisa disampaikan sebelum sholat isya, atau setelah sholat isya, atau setelah tarawihnya sendiri. Itu bisa dilakukan. Hal ini sama halnya ketika seseorang menyampaikan nasihat, menyampaikan khutbah, kultum setelah sholat subuh. Tidak ada larangan untuk itu. Yang jelas diperintahkan untuk mentabligkan, mendakwahkan risalah Allah. Nah, pesan yang paling juga perlu diperhatikan oleh semua, diusahakan kalau dalam ceramah tarawih, khutbah tarawih, itu jangan sampai kepanjangan. Jangan sampai terjadi orang-orang yang akan ikut tarawih kapok datang ke masjid itu sebab kelamaan banget, atau memang dijadikan sebagai ajang permainan. Ketika sudah sholat isya, lantas mereka pulang dulu, kemudian ketika tarawih mereka kembali, atau sengaja mereka ikut saja masa isyanya, sholat tarawihnya, ketika misalkan ceramahnya, khutbah dilakukan, mereka pulang. Ini jangan menjadikan kesan seperti itu. Karena itu diusahakan yang menyampaikannya pun jangan sampai kepanjangan. Sesuaikan kondisi mereka yang dalam kondisi tadi lapar, sudah makan, capek. Bisa saja antara pikiran dan perut serta yang namanya ngantuk itu akan bersatu padu mengganggu.
Nah, maka kesimpulannya bahwa yang namanya khutbah tarawih atau yang namanya ceramah atau kultum itu secara hukum boleh. Artinya tidak merupakan hal yang terlarang. Cuman tidak ada keharusan untuk dilakukan. Lihat saja situasi dan kondisi yang memungkinkan. Jadi khutbah ceramah hukumnya ketika pelaksanaan Ramadan tarawih itu boleh dilakukan. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini dapat dipahami dan juga jangan salah pengertian di kalangan masyarakat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TJM 99 berasal dari sumber air murni yang terjaga kualitasnya. Melalui proses demineralisasi yang ketat, kami menghilangkan mineral anorganik dan zat berbahaya, menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Kami menggunakan teknologi pengisian otomatis yang higienis untuk menjaga kesegaran dan kemurnian air. TJM 99, pilihan tepat untuk hidrasi optimal, segar, murni, dan berkualitas.